Bagi kalian yang belum menonton part 310, saya anjurkan tonton video tersebut terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan alur cerita terbaru. Baiklah para warga masyarakat desa Konoha dimanapun wilayahnya. Berdasarkan pada episode sebelumnya, setelah Boruto terpaksa menerima Rinnegan dari Sasuke, Boruto berkata, "Sarada, apakah lebih baik kau simpan saja Rinnegan ini untukmu? Karena jika kau menggunakannya maka kau pasti bertambah kuat. Aku sudah memiliki Byakugan Momoshiki dan Jougan. Jadi sepertinya kau akan cocok menggunakannya. Dan Master Sasuke bisa mengajarimu tentang bagaimana caranya menggunakan Rinnegan." Mendengar itu Sarada tidak percaya bahwa Rinnegan itu diberikan untuknya. Sarada pun tidak bisa berkata apa-apa. Sasuke pun berkata, "Itu masuk akal. Itulah sebabnya aku ingin kau yang memberikan kepada Sarada. Karena Rinnegan itu punyamu Boruto." Sarada pun menyimpan Rinnegan itu dan berkata, "Terima kasih Boruto, tapi aku akan memakainya jika sudah siap. Untuk sementara, aku akan simpan mata Rinnegan ini dengan sebaik-baiknya." Saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba dari luar jendela terdengar keributan. Boruto pun berkata, "Permisi Master, aku ingin melihat keluar." Saat Boruto berjalan, dia merasakan gempa bumi. Semua tanah bergetar, namun tidak ada bangunan yang rusak. Ketika Boruto keluar, dia melihat siluman Sumiaka dengan kelompoknya. Boruto pun kaget. Ternyata desa Kumogakurai belum netral dari Sumiaka. Namun mereka semua tergeletak di tanah. Tapi ada Sumiaka yang berdiri. Bahkan dia melihat ke arahnya. Sumiaka itu pun mengeluarkan sayap dan terbang menuju ke Boruto. Boruto pun sangat kaget dan berkata, "Sialan, Sumiaka itu telah berevolusi ke level 2. Boruto pun mengaktifkan time stop agar dia mempunyai waktu untuk mengalahkan Sumiaka level kedua. Kemudian daripada itu, Boruto terbang dan menendang Sumiaka tersebut. Namun time stop langsung berhenti. Sialan, aku belum bisa menggunakannya lebih lama. Cakraku belum pulih semuanya sejak pertarungan dengan ayah Kaguya. Apalagi kedatangan Uchiha Kira dan Orin. Mereka sangat menguras cakraku." Sumiaka bersayap itu pun mengeluarkan bola Energi Bijudama dan berniat menghancurkan rumah sakit yang di dalam ada Sasuke dan Sarada. Boruto pun dengan sigap terbang dan akan melemparkan katananya. Tapi tiba-tiba ada serangan panah menyerang tubuh Sumiaka bersayap tersebut. Boruto pun berkata, "Bagus Sarada, kau berhasil menyelamatkan rumah sakit." Sarada pun mendekati Boruto yang sedang melihat mayat Sumiaka bersayap ini. Sepertinya ini sangat berbeda daripada sebelumnya Boruto. Boruto berkata, "Kau benar, ini adalah evolusi Sumiaka level 2. Sarada pun terkejut, "Apa katamu? Jadi mereka sudah mulai ke tahap ini? Tak kusangka. Kupikir saat kau mengatakan kepada kode tentang evolusi Sumiaka, aku pikir akan terjadi beberapa tahun lagi." Boruto pun menjawab, "Memang tidak bisa kita prediksi Sarada, apalagi kode sudah aku habisi saat pertarungan." "Oh ya, ada kabar baik, Kawaki masih hidup. Dia dibawa oleh Uchiha Kira dan kondisinya kritis." Ini berdasarkan perkataan Toneri yang masih menyelidikinya. Tapi setelah semuanya berakhir, mereka berdua mendengar suara yang mengatakan, "Itu saja, aku kecewa. Hei Otsutsuki Boruto, mungkin kau akan menghadapi lawan yang setara denganmu." Boruto Sarada pun terkejut. Ternyata Sumiaka itu bisa berbicara layaknya Shinju. "Astagfirullahaladzim," kata Sarada. Sumiaka bersayap itu pun terbang berkata, "Aku datang untuk menguji kekuatanmu Otsutsuki Boruto. Apakah kau layak bersama Miyuki?" Boruto tersenyum mengatakan, "Lelucon yang bagus. Apa kau benar-benar berpikir kau bisa mengalahkanku?" Kemudian Boruto tidak mengatakan apa-apa, hanya mengaktifkan karmanya langsung. Sarada yang melihat Boruto menggunakan mode karma, berkata dalam hatinya, "Ini sangat jarang terjadi. Biasanya Boruto takkan mudah menggunakan mode karma jika lawannya adalah Sumiaka. Ini berarti Sumiaka itu sudah berada di level yang berbeda." Dan dalam sepersekian detik, Boruto berteleportasi di depan Sumiaka bersayap itu, dan kemudian meninju wajahnya ke gedung terdekat. "Apakah kau mengatakan sesuatu?" kata Boruto. Sumiaka itu berkata, "Memang benar kau bukan manusia biasa. Jika kau mau, aku akan menghabisimu lebih dulu." "Hati-hati Boruto," kata Sasuke, yang tiba-tiba melihat dari jendela. Dia adalah salah satu Sumiaka khusus. Sumiaka bersayap maju mengeluarkan ratusan baut batang.
Namun Boruto menghindari serangannya, lalu menendang dagunya, kemudian meraih ekor Sumiaka bersayap dan melemparkannya ke tanah. Rasakan ini siluman bersayap, kata Boruto. Tapi tidak terduga, Sumiaka bersayap itu memutuskan ekornya seperti cicak yang dinamakan Autotomi no Jutsu. Siluman bersayap itu menembakkan beberapa baut energi. Boruto berteriak kepada Sarada, aktifkan Susanoo Sarada, agar dia tidak menyerang kalian dengan mudah. Saat itu juga Boruto mulai terbang ke arah yang tidak diketahui, menghindari peluru-peluru yang menyebabkan mereka mengenai tempat yang berbeda. Kau pikir aku akan membiarkanmu kabur setelah apa yang kau lakukan padaku? Kata siluman bersayap. Dia menciptakan sebuah panah hitam dari energi hitam, yang dia tembakannya ke arah Boruto. Menanggapi serangannya, Boruto mengayunkan tangannya ke arah serangan itu, menciptakan rasengan di tangannya. Dengan tangan yang lain, Boruto mencengkeram pergelangan tangannya dan mengatakan rasengan sinar biru. Cakra melesat keluar ketika kedua serangan itu bertabrakan satu sama lain. Mereka menyebabkan ledakan besar, di mana saat itu para atasan pemerintahan desa Kumogakurai sedang di kantor. Mereka pun terkejut mendengar ledakan besar itu. Shikamaru yang penasaran berkata, Ino cepat berikan informasi kepadaku tentang ledakan apa itu. Ino pun kemudian menggunakan jutsunya dan mencoba mendeteksi ke tempat ledakan itu terjadi. Ino berkata, Boruto sedang melawan Sumiaka, tapi Sumiaka ini berbeda. Dia mempunyai sayap, dan mereka bertarung di langit. Mendengar itu Shikamaru sangat kaget. Apa? Seolah-olah mereka akan berevolusi menjadi Shinju. Astaghfirullahaladzim, melawan keempat Shinju yang dulu saja sudah merepotkan. Bahkan Konoha belum kita ambil kembali, tapi sekarang musuh baru berdatangan seperti para Shinju. Kita benar-benar harus banyak berdoa, kata Shikamaru. Kakashi pun berkata, Shikamaru, lebih baik kita panggil Boruto untuk kesini, karena hanya dia yang mungkin mengetahui situasi ini. Apalagi Rai Kagedarui sedang dalam masa perawatan. Shikamaru pun berkata, itu ide yang baik. Baiklah. Shikamaru pun memerintahkan Ino untuk menyambungkan dengan Boruto. Di sisi lain, Boruto masih di tempat pertarungan. Boruto, ini aku Shikamaru. Boruto pun menjawab, ya, aku dengar. Ada apa, Paman? Aku sedang sibuk melawan siluman baru. Shikamaru pun berkata, setelah kau berhasil mengalahkannya, tolong datang ke sini, agar kami bisa tahu situasinya, dan bisa mengamankan desa Kumogakurai. Boruto pun menjawab, baiklah, aku juga berencana bertemu denganmu. Jadi tunggu saja di kantor kerajaan. Setelah asap ledakan itu mulai menghilang, pada satu titik, Boruto menghilang dari pandangan Sumiaka bersayap itu. Muncul kembali sedetik kemudian di belakangnya. Tangkap rasengan itu, kata Boruto. Sumiaka bersayap gagal bereaksi, dan menerima serangan yang membuatnya jatuh ke tanah dan hancur. Boruto menonaktifkan karmanya dan mendarat di tanah. Aku pikir ini sudah selesai. Untuk saat ini semoga saja. Hanya ada satu Sumiaka yang berevolusi menjadi level 2. Kemudian kita ke tempat Uchiha Kira. Tuan Kira, ada apakah Shinkoji, kata Uchiha Kira? Sumiaka bersayap telah kalah melawan Otsutsuki Boruto. Apa? Tak kusangka dia memang benar-benar kuat, kata Kira. Kashin Koji pun berkata, Tuan Kira, jika Anda berkenan, aku ingin mengganti tubuhku. Tubuh orang ini yang bernama Kashin Koji benar-benar tidak cocok denganku. Aku harus menggantinya dengan yang lebih kuat dan mudah. Uchiha Kira pun berkata, terserah kau saja, tapi apakah kau sudah menemukan tubuh baru? Kashin Koji pun berkata, sudah ada. Dia adalah Kawaki, namun dia masih kritis. Dengan begitu akan sangat mudah bagiku mengendalikan tubuhnya. Kashin Koji pun segera mendekati Kawaki dan mengeluarkan toge damanya, memasukkan ke dalam tubuh Kawaki. Sontak, aura cakra merah menyala di seluruh tubuhnya. Kawaki seakan akan terbakar. Namun perlahan-lahan api itu padam. Kawaki pun bangkit dan berkata, akhirnya aku bisa mendapatkan tubuh kuat ini. Dengan ini aku bisa membantu Tuan Kira dan menanam pohon Shinju di seluruh dunia. Tapi dari sisi yang lain,
Ternyata Toneri sedang mengawasi Kawaki. Toneri berkata, "Astagfirullahaladzim, aku harus menyelamatkan Kashin Koji." Dan episode ini berakhir. Kita akan melanjutkan di video selanjutnya, kawan-kawan. Jangan lupa berlangganan serta aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan prediksi Boruto terbaru. Karena dukungan kalian membuat Mimin semangat membuat prediksi ke depannya. Mungkin itu saja dari kami jajaran ketua Kage di semua cabang. Goodbye, dah kawan-kawan.